Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide 1, 2, 3 sampai slide 6. Yang pertama yaitu pengertian kuesioner. Kuesioner sendiri adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden, kemudian diisi dan selanjutnya dilakukan analisis oleh peneliti untuk kemudian diperoleh suatu informasi. Sedangkan responden merupakan orang yang memberikan suatu respon atau tanggapan dari pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya, pengertian dari instrumen penelitian. Instrumen penelitian sendiri memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian atau suatu percobaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sehingga instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel yang diteliti. Selanjutnya, bentuk dan jenis kuesioner. Bentuk dan jenis kuesioner sendiri ada 3, yaitu kuesioner tertutup, kuesioner terbuka, dan kuesioner campuran. Di slide ketiga terdapat penjelasan tentang kuesioner tertutup, yang merupakan daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Pengertian cara ini sering dianggap efektif karena responden dapat langsung menjawab dengan membutuhkan tanda centang dalam kuesioner. Di slide ketiga juga dijelaskan terdapat contoh dari kuesioner tertutup sendiri. Selanjutnya, kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka berisi mengenai daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat mereka terkait pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Di slide ke-4 juga diterangkan angket terbuka yang merupakan contoh dari kuesioner terbuka sendiri. Selanjutnya, kuesioner campuran. Kuesioner campuran merupakan perpaduan antara kuesioner terbuka dan tertutup. Di situ juga diterangkan contoh dari kuesioner campuran yang merupakan pilihan ganda dan juga isai. Berikutnya, secara garis besar, jenis pertanyaan yang digunakan dalam suatu kuesioner berhubungan dengan 1. Pertanyaan mengenai suatu pendapat atau opini yang berkaitan dengan perasaan dan sikap responden terhadap suatu hal yang diteliti oleh seorang peneliti. Yang kedua, pertanyaan mengenai suatu persepsi diri yang menyangkut mengenai bagaimana cara seorang responden dalam menilai sesuatu mengenai perilakunya sendiri yang berhubungan dengan orang lain maupun lingkungannya. Dan yang ketiga, pertanyaan yang terkait dengan fakta nyata dari data responden, misalnya mengenai pendidikan, agama, umur, jumlah penghasilan, dan sejenisnya. Informasi yang disampaikan responden ini dikategorikan sebagai fakta. Selanjutnya, mengenai bentuk dan jenis desain instrumen ini ada yang berupa tes dan non-tes. Instrumen tes sendiri merupakan sekumpulan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur suatu keterampilan, pengetahuan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok. Beberapa tes yang dapat dilakukan ada tes kepribadian yang diukur melalui kreativitas, disiplin, dan lain-lain. Kemudian ada tes bakat untuk mengetahui tingkat bakat yang dimiliki oleh seseorang dan beberapa tes lain seperti tes inteligensi, tes minat, dan tes prestasi.
Selanjutnya, mengenai instrumen non-tes, beberapa yang termasuk dalam instrumen non-tes yaitu angket atau kuesioner yang digunakan untuk memperdalam informasi responden. Dari bentuknya, terdapat kuesioner pilihan, pilihan ganda, checklist, serta pertanyaan yang diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan. Misalnya, dari tidak setuju hingga setuju. Beberapa kelebihan dari angket atau kuesioner ini tidak memerlukan hadirnya peneliti karena pemberian instrumen bisa diwakilkan. Dalam menjawabnya tergantung waktu senggangnya responden. Sedangkan kelemahannya, terkadang pengembalian kuesioner tidak serentak karena dalam mengerjakannya menyesuaikan waktu senggangnya dari responden tersebut. Interview atau disebut juga dengan wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber yang memberikan informasi. Interview dilakukan oleh seorang peneliti untuk meneliti keadaan seseorang, misalnya terkait dengan latar belakang, orang tua, pendidikan, serta suatu sikap terhadap sesuatu. Interview terbagi menjadi interview bebas, di mana pewawancara menanyakan hal apa saja, asalkan masih berhubungan dengan data yang ingin dicari. Sedangkan interview terpimpin, yaitu seorang pewawancara menanyakan sesuatu secara lengkap dan terperinci, serta interview bebas terpimpin yang menggabungkan antara interview bebas dan interview terpimpin. Observasi yang disebut juga dengan pengamatan yaitu merupakan suatu kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera yang meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Penelitian observasi ini dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar maupun suara. Observasi terdiri dari observasi sistematis yang menggunakan instrumen dan observasi non-sistematis yang tidak menggunakan instrumen. Pengambilan data dapat dilakukan dengan observasi terbuka, di mana peneliti hadir secara langsung dalam penelitian, serta observasi tertutup yang mana kehadiran peneliti tidak diketahui oleh responden, serta observasi tidak langsung. Kemudian dokumentasi, yang mana peneliti memperhatikan objek yang akan diteliti dalam memperoleh informasi yang bersumber dari tulisan, tempat, maupun orang. Peneliti juga dapat menyelidiki melalui buku, majalah, dokumen, dan sebagainya. Dalam melaksanakan dokumentasi ini dapat menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan pedoman dokumentasi yang memuat garis besar atau kategori yang dicari datanya, serta bisa menggunakan checklist daftar variabel yang ingin dikumpulkan datanya. Baiklah, selanjutnya adalah menyusun kuesioner yang tepat. Jadi pada intinya kita dituntut untuk mendapatkan data atau informasi dari responden sebanyak-banyaknya tanpa membuang waktu yang diberikan responden untuk mengisi angket kita. Dan juga kita juga harus tetap memperhatikan suasana hati atau perasaan responden saat mengisi kuesioner yang kita berikan. Jadi sama-sama untung lah, kita mendapatkan informasi dan dia juga tidak tersinggung, lebih tepatnya begitu. Jadi responden itu akan membantu dengan sepenuh hati. Dan tentunya juga akan berimbas kepada validitas data yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah, menonjol, dan tidak sensitif. Letakkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit dan sensitif mendekati bagian akhir kuesioner. Hindari memulai kuesioner yang dikirim lewat pos dengan pertanyaan terbuka yang memerlukan lebih banyak kegiatan menulis. Nomor 2 adalah pertanyaan-pertanyaan demografik, contohnya di mana tempat tinggal Anda, apakah Anda sudah menikah atau belum. Nah, itu diletakkan di bagian akhir interview atau di bagian akhir kuesioner, kecuali kita membutuhkannya sebagai proses screening atau proses klasifikasian data. Nah, seperti itu. Yang nomor 3 adalah awali pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum.
Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus atau lebih spesifik atau lebih detail. Yang nomor 4 adalah jika kita mencari data tentang hal-hal yang berhubungan dengan kediaman, pekerjaan atau riwayat lainnya atau biasa disebut pertanyaan demografik, maka kita harus mengurutkan pertanyaan itu agar tidak terlalu ruwet. Yang nomor 5 adalah jika pertanyaan-pertanyaan menyangkut lebih dari satu topik, maka lengkapi dulu pertanyaan-pertanyaan pada satu topik tersebut sebelum pindah ke topik yang baru. Jadi satu-satu topik maksudnya, jangan berbarengan biar tidak bingung itu respondennya. Yang nomor 6 adalah apabila kita ingin mengganti topik atau tema, maka kita harus menggunakan frase transisi untuk mempermudah responden dalam berpikir dan akan menjawab dengan lancar, jadi gak kebingungan lagi dan gak perlu banyak tanya jadi responden itu. Selanjutnya yang nomor 8 adalah untuk memastikan bahwa semua hal telah terpenuhi, maka buatlah sebuah diagram alir untuk menyeleksi pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yang nomor 9 adalah jika pertanyaan-pertanyaan saringan yang terdiri dari banyak bagian perlu ditanyakan, maka cobalah untuk menanyakan semuanya sebelum menanyakan pertanyaan yang lebih detail. Jadi untuk menghindari pertanyaan saringan yang terletak di tengah-tengah kuesioner. Selanjutnya yang nomor 10 adalah usahakan kuesioner sesingkat mungkin dengan cara mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan. Jadi kita mencari data itu seperlunya saja. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita juga harus mempertimbangkan ciri khas pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden ketika memutuskan berapa lama untuk membuat kuesioner. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara yang digunakan peneliti atau surveyor dalam memberikan pertanyaan atau kuesioner kepada responden. Kuesioner dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara mendatangi responden dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, yakni responden didatangi, biasanya dikasihkan kertas, dan kertas itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Dan cara yang nomor 2 adalah dengan media online, dan cara yang kedua adalah dengan cara online atau media online. Jadi kita nggak memberikan kertas, kita nggak menyodorkan kertas kepada responden, jadi kita hanya akan membagikan link kepada responden untuk kemudian diklik dan akan muncul pertanyaan-pertanyaan di layar media elektronik yang digunakan responden. Nah, berikut adalah contoh-contoh platform yang menyediakan kuesioner online. Yang pertama ada SurveyMonkey, Typeform, Google Form yang biasa kita pakai itu, Zur Survey, Survey Gizmo, Survey Planet, dan mungkin ada banyak lagi platform lain yang mungkin belum saya sebutkan. Nah, selanjutnya untuk proses pembuatan kuesioner, saya sarankan kalian untuk melihat itu tutorial-tutorial yang ada di YouTube, tutorial yang ada di website. Nah, seperti itu, karena tutorial yang ada di situ tentunya lebih ahli ya daripada saya. Alhamdulillah selesai sudah materi yang dapat kami sampaikan pada hari yang cerah ini. Kami selaku kelompok 9 minta maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.